Berarti kebutuhan market kita tuh berapa bro? 1 Setahun tuh? juta kali 4,5. 4,5 triliun. Tapi itu terakuisisi nggak semuanya? Nah itu dia. Panjang itu- ceritanya gitu. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ada ketua organisasi yang sebenarnya ketua organisasi ini baru menjabat, tapi organisasinya memang ini luar biasa besar dan isinya adalah para pengusaha. Selamat datang Bro Yadi dan Bro Yoga. Siap. Luar biasa. Bang Thank you. Terima kasih sudah ngundang kita nih. Waduh. Nggak sopan banget gue manggilnya Bro ya. Harusnya Bos, tenang aja kan kita bersaudara. Kita ini kawan loh. Kawan sepermainan. soalnya gue yang paling Kalau mutu. puasa kayak gini diundang kayak gini kan seneng banget. Seneng kita. banget. Gak ada kegiatan bro. Ada kegiatan. Emang orderan gimana orderannya? Ya begitulah bang. Ya alhamdulillah lah. Bisa masuk setengahnya dari hari-hari biasa oke lah. Alhamdulillah. Ya kan kalau gue yang paling muda sendiri nih, gue panggilnya Kang deh ya, Kang Yadi boleh, sama boleh. Mas Yoga. Bebas Siap, lah bebas. siap. Oke. Thank you loh udah mau datang ke podcast Rendang. Ini podcast baru dan ini baru episode pertama nih Baik. udah Mantap. bisa mengundang ketua organisasi luar biasa. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu ya. Jadi Kang Yadi dan Mas Yoga ini adalah sepasang ya. Kang Yadi Paketan. paket ya, ini sepaket ini tuh. Kang Yadi itu ketua organisasi dari Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia, atau disingkat Aspaki. Dan Mas Yoga ini sebagai sekjennya. Oke. Nah, Kang, gua sebelum serius-serius banget nih obrolannya nih. Kalau di gua tuh ada namanya segmennya tuh pemanasan wajah nih. Jadi isinya tuh pemanasan dulu, nggak mau yang serius-serius dulu lah. Oke. Pertanyaan ringan-ringan aja dulu ya. Oke deh. Doyan kambing nggak? Oh sangat. ini menarik Ini nih. gue bawa kartu merah kartu kuning nih. Ini menarik banget nih. Kalau ngobrolin masalah kambing kita pengalaman ya Kang ya. Iya. Jadi ini sebenarnya termasuknya nih gue itu orang yang dagang kambing, tapi kepalang nggak doyan kambing. Oh ini kalau main bola kartu merah ini. Nah, Gimana ceritanya? Cuman luar Lu tukang biasanya. kambing tapi nggak doyan kambing. luar biasanya pas kemarin kita mau ada kegiatan musyawarah wilayah di Jawa Tengah. Misal Jateng. Itu kita disuguhin di resto yang di desa-desa tuh. Jadi kawan kita ada yang punya resto di pinggiran sawah. Dikasihlah sate tuh, sate kelatak sama gulai kambing. Nah ketika gua nyobain, ayo mas di sini nggak ada ayam-ayaman, nggak ada telur-teloran, menunya semuanya serba kambing, mau nggak mau harus dimakan. Kadung lapar kan, udah berangkat dari Jakarta kita subuh-subuh ya, nyampe sana malam belum sempat makan, ya udah dong yang ada di depan Bismillah deh dimakan. Oh ternyata sampai sekarang ketagihan. Oh jadi sekarang suka kambing? Oh suka, sangat suka. Ya, kalau gue sendiri sih sebenarnya ya kambing dari dulu memang doyan bro. Jadi tidak hanya sebagai tukang kambing juga, tapi kalau keseringan juga keluar juga ya sebenarnya. Doyan duitnya, doyan kambingnya. Gitu. Tapi sebenarnya malas ngurusnya bro. Yang penting kan duitnya nggak bau kambing. Itu kan yang penting cuannya. Yang penting duitnya wangi bang aja, bau dari bang. Tapi kalau boleh tahu deh mau nanya, emang tiap hari kan ente kan pada pengusaha akikah nih, tiap hari ketemu masakan kambing, ente jalan makan kambing, emang pada kagak bosen? Sebenarnya gini, kalau kita lihat di dapur kita ya, kadang-kadang timbul perasaan kita bosen. Makan mungkin menurut orang masakan dapur kita tuh enak banget gitu ya. Tapi karena mungkin kita ngelihat setiap hari, jadi enak aja. Tapi giliran kita keluar bro, yang dicari tuh sate kambing. Kalau nggak tengkleng. Di rumah udah nggak pengen. Tapi di luar, kayaknya kalau nyari-nyari keluar kota gitu kemana, cari tengkleng kambing deh yang enak bro. Gitu. Pengen nyobain, iya. Pengen nyobain ya. Betul. Menarik sih ya. Iya, tapi kayak gitu. Jadi bingung juga sih. Enggak, lu riset kayaknya. Riset rasa, lu pura-pura kulineran tapi sambil riset rasa. Kayaknya sih gitu. Jadi kalau ada menu yang menarik bisa kita tiru. Kita buka menu baru gitu kan. Mantep itu. Ya Allah. Enggak takutnya kan bosen gitu ya. Gue juga kayaknya kalau ngebayangin kayaknya tiap hari ketemu kambing, keluar makan kambing lagi gitu kan. Kayaknya bosen aja gitu. Nah, bro, ngomongin tentang Aspaki nih kan Asosiasi Pengusaha Akikah. Berarti kan isinya itu adalah pengusaha semua dong? Iya. Yang bergerak di bidang
Akikah. Berarti ini catering atau peternakan atau catering sih sebenarnya ini tuh. Nah, ini nih yang menarik ya Tum ya. Jadi di Aspakin ini sebenarnya dari berbagai macam sisi nih. Mulai dari peternaknya bisa masuk sebagai supplier, mulai dari yang pengusaha catering akikahnya juga bisa masuk. Oke. Gitu. Dan menariknya itu adalah di Aspakin ini masing-masing dari kita itu punya pemikiran yang berbeda-beda, tapi saling sharing. Ini nih yang kadang tidak kita temui di ulang. Nih gua berusaha memahami ya. Gimana? Saling sharing, tapi lu kan kompetitor. Nah itu ini kelebihan Ini kita. kan pengusaha akikah Ya, kan betul. yang berkumpul jadi asosiasi, itu aja udah heran gua. Tiba-tiba lu ngomong sharing. Nah, kan jadi tambah heran nih gua, heran kuadrat ini. Gimana itu maksudnya? Jadi mau dilanjut silakan bro. Nah, jadi nanti gua tambahin. Jadi dari sharing-sharing kita itu, jadi kita itu banyak hal yang misalkan nih kita sudah punya dapur, kita sudah punya kandang, kita masih merasa kurang nih. Nah, dari kekurangan itu yang kita sharingkan itu adalah keluhan-keluhan yang kita rasakan di dalam bisnis kita. Nah, luar biasanya di dalam Aspakin ini ada kawan kita yang dulunya punya masalah seperti kita, itu dia memberikan masukan ke kita sebagai salah satu solusi dan masukan gitu. Itu luar biasanya di Aspakin itu. Jarang-jarang. Di asosiasi lain mungkin kalau misalkan ketemu ya sekedar saya hello makan bareng gitu kan. Nah, kalau di Aspakin tuh sembari ngopi, sembari sharing. Itu kan yang jarang-jarang. Ya, jadi tambahan juga bro. Jadi kalau di Aspakin ini sih sebenarnya ya benar tadi dibilang itu kita ini adalah sebuah kompetitor. Tapi kita lihat pertumbuhannya bahwa teman-teman ini ya sangat berantusias, yang terutama tukang-tukang kambing ini ya ngelihat potensi akikah ini, antusias pingin ada sebuah wadah. Ya, jadi wadah ini mewadahi teman-teman bagaimana bisa meningkatkan dari sisi mungkin manajemen, pelayanan dan yang lain-lain. Karena kalau sendiri kadang-kadang kita juga bingung. Jadi dengan adanya wadah ini kita bisa saling sharing. Terkait tadi masalah kompetitor ya itu mah wajar lah, semua organisasi juga sama. Tapi kita berpikirnya positif bahwa dengan adanya komunitas ini diharapkan teman-teman tuh bisa mengupgrade ya. Jadi yang tadi teman-teman tidak mengenal, cuma dulu tuh mungkin pemikiran gini, kambing ini akikah ini hanya masak gulai sama sate. Tapi dengan adanya asosiasi ini teman-teman itu bisa di tempat si Ahmad masakannya ada krengsek. Gampang nyonteknya dong berarti. Artinya apa? Nah, terus dari sana kita emang bisnis kita gampang dicontek. Tapi masalahnya kalau rezekinya nggak bisa dicontek, bro. Tetap aja. Jadi itu kembali lagi kepada rezeki ya lah ya. Coba Pak Ketum, gue pengen denger sih ceritanya tuh sebenarnya ini asosiasi ini tuh singkat ceritanya tuh gimana sih ini awalnya gitu. Jadi, tahun berapa kok bisa gitu tiba-tiba ngumpulin anggota yang notabene-nya itu dia adalah kompetitor jadi satu asosiasi dan besar. Karena riset gue bilang ini anggotanya udah 450-an lebih anggota. Ya, jadi kebetulan gua itu ngikutin udah lama ya dengan asosiasi ini, dan gua tuh sekarang ini adalah ketua asosiasi keempat. Jadi sebelum gua itu ada Bro Fahmi, Bro Hasan dari Bandung ya kan. Terus yang pertama itu dari Haji Teguh ya. Itu ACD. Pemain akikah semua ya? Itu pemain-pemain besar semua, senior semua ya. Nah, pada saat pembentukan ini kan tahun 2015 ya, kalau nggak salah. Gue sih masih profesional working lah, jadi masih kerja gue, belum main kambing gitu ya. Nah, pada saat dibentuk 2015 ini kan memang atas gagasan teman-teman kita juga, ada di sana itu Bang Dana ya, Bang Dodi, terus Bang Ilham ya. Ada 5 orang lah kalau gue salah itu, lupa juga gue pendiri ya. Dia ngumpulin teman-teman karena semakin antusiasnya orang berakikah itu tidak punya referensi standarisasi. Sehingga waktu itu dikumpulin kalau nggak salah di DT Tangsel. Ada Darut Tauhid masjid. Punya di masjid Ustadz punya Agim. Nah, ngumpullah tuh jaringan-jaringan dia, ada sekitar berapa puluh orang bersepakat bahwa kita akan coba
bikin sebuah asosiasi. Oke, berarti mulainya ini sebenarnya dari problem dong ya. Iya, betul. Dari problem justru pemain-pemain Akikah ini malah jadi asosiasi. Jadi asosiasi. Iya. Punya masalah yang Bukannya sama. tuh problem itu biasanya datang dari kompetitor ya. Itu dia. Kelebihan kita itu bro. Jadi karena kita bisnis syariah ya. Iya. Jadi memikirannya tidak hanya masalah profit, tapi Uhuah. akhirat juga Masalah dipikir. Masalah uhuah. Jadi saya pikir mungkin teman-teman ini sharing gitu kan. Wah, sharing akhirnya ya Iya, udah orang- bersepakatlah gitu kan. Orang tawakal-tawakal gitu. Betul. Tapi juga zaman dulu tidak segencar sekarang ya, bahwa sekarang anak-anak muda itu banyak pemain akikah tuh gitu kan. Tapi memang dulu itu masih dianggap akikah ini adalah bisnis tradisional gitu. Oke, jadi balik ke pertanyaan tadi. Jadi kalian ini sebenarnya peternak apa tukang pebisnis catering sih sebenarnya? Pengusaha. Kita ini pengusaha. catering atau pengusaha di bidang peternakan. Ini tergabung, terpisah atau memang iya udah gue semuanya gitu. Kalau Ini- gini, Yes. kalau Pak Sekjen ini bisa dikatakan seorang pengusaha, seorang peternak. Karena beliau punya peternakannya, punya sapi, punya kambing, punya dapur catering juga gitu kan. komplit Ya, banget komplit ya. Sultan dia. Sultan Serang dia. Cilegon. Jadi integrasi bisnis Bang namanya Bang. Oke. Integrasi bisnis. Jadi kalau misalkan kita punya ceruk pasar yang luas dan berbagai bisnis ini bisa kita kolaborasikan, kenapa enggak gitu. Dan itu belajar banyak. Waktu itu saya tuh belajar di salah satu dewan penasihat kita ya, Dr. Hewan Priyo di Cisaat Sukabumi. Jadi waktu kita belajar ke sana itu saya dan tim itu Masya Allah. Jadi beliau itu mulai dari limbah dari sekolah catering nih, dari beliau punya sekolahan, itu limbahnya itu bisa buat pakan domba. Nah dombanya ketika sudah gemuk itu langsung dipotong untuk bisnis beliau di akikah. Nah kalau misalkan tidak tertampung di akikah gimana mas? Saya waktu itu nanya ke Pak Dokter kalau misalnya di akikah kan terbatas nih di Sukabumi nggak begitu banyak. Nah itu nanti ininya kemana? Oh banyak mas, jagal-jagal di Jakarta. Konsumsi di Jakarta itu karena resto kebuli, kemudian resto yang berbau Arab itu banyak, nah itu konsumsinya jadi tinggi. Nah di situ yang gue lihat ya bro, jadi istilahnya bisnis ini nih luar biasa. Oh, itu mulai dari hulu sampai hilir. Dari bisa hulu kita sampai ke kuasai. hilir. hilir. Itu cuan semua bro. Cuan semua, bahkan pupuknya pun kotorannya pun sama beliau di ini juga dijadikan emas hitam kalau bahasanya orang peternakan. Minimal nanam padi nggak usah beli pupuk NPK atau sudah inilah. ada. Pakai kotorannya bro. Ngomong-ngomong bro Yoga, Mas Yoga dari Serang ya ternyata. Iya. Oh, karena setahu gua yang sekarang menjabat jadi wali kota Serang itu Juragan kambing. Juragan kambing. Wah, menarik ini. menarik. Bisa sampai dari peternak menjadi wali kota. Pejabat ya. Yes betul. Oh, namanya kalau nggak salah Bang Mas Nur Agis Aulia. Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, ini ada podcast baru namanya Podcast Rendang. Ente Bisa lah kalau disupport gitu ya. lagi libur-libur nggak ada kerjaan ya boleh lah mampir-mampir ke sini kita ngobrol, cerita Cocok. inspirasi Nanti, supaya bisa diikutin gitu. Nanti gua undang deh. Gua Oke, ajak. bro, lanjut ya bro. Kita Yes. Siap. ke pertanyaan segmen selanjutnya lah ya, persiapan bahan baku nih. Jadi ini kita ngomongin dulu terkait masalah potensi pasarnya. Karena gue lihat tadi itu kan satu Indonesia ya. Anggotanya 450 pengusaha bisa jadi satu asosiasi. Emang pasarnya sebesar apa sih? Akikah itu? Luar biasa Itu yang itu. menarik ya. Jadi gua tuh punya riset data ya. Jadi pada saat kita merencanakan bisnis itu yang pasti kita awal-awalnya punya riset data dulu bro. Ya riset data ini yang pasti ada tingkat kelahiran. Oh iya. Ya jadi awalnya kita ngelihat tingkat kelahiran di Indonesia dan jumlah agamanya apa namanya populasi agama Islam karena kan akhirnya Islam ya. Betul. Nah di Indonesia ini kan sekitar 85% bro. Muslim. Betul. Nah, kalau kita lihat anggap aja dari 85% ini kan tingkat kelahirannya itu sekitar 4 juta per tahun. Kalau dari analisis data statistik. Memang sih sekarang terjadi penurunan, tapi kecil lah. Kalau gue punya data itu sekitar 0,6% ya.
penurunannya. Tapi sebelumnya kita ada kenaikan bro, waktu zaman COVID ya. Oh, 2 tahun itu. Bapaknya nggak ada kegiatan kerjaan kantor. Termasuk gua. Nah itu termasuk Lu kan gua jadi juga. Dia jadi juga. Jadi juga kita. Gua Dari juga. semua kita. Jadi tolak ukurnya jangan jauh ke orang. Oh, jadi kalau pas di COVID, Kang Yadi sama Mas Yoganya termasuk bisnis yang pada saat itu bukan turun dong. Naik Naik, growth, bro. sangat growth. Tapi saat kan itu. gapnya dari COVID sampai ngelahirin itu kan 1 tahun kemudian gitu kan. Betul. Cuma kan COVID itu kan kemarin kita 2 tahun bro. Yes. Jadi pada saat tahun keduanya kita panen sebenarnya. Dan panennya itu orang lebih cenderung akikahnya ini kan disalurkan karena tidak mau ketemu gitu. Nah, kembali lagi ke wawancara data tadi bahwa rata-rata kalau misalkan kita 50 dari 4 juta ini, anggap aja kita ambilnya contoh tadi 70% lah ya. Anggap aja kita 3 juta aja bro, umat muslim ya. Nah 50% laki-laki, 50% perempuan. Nah kalau laki-laki itu kan dikali 2. Oh iya, sunahnya 2 ekor ya. ya. Kalau perempuan kan 1 ekor. Berarti otomatis kebutuhan kambing itu 4,5 juta kan? Oke. Karena kan yang 50% dikali 2. Dikali 2. Rata-rata hitung aja bro. Per 1 ekornya berapa rata? Nah contoh misalkan ya kita kasarnya deh yang paling murah kambing. 2 juta. Betina 1 juta aja bro. Oh 1 juta benar. 1 juta. Tapi emang kita kalau dilihat dengan cateringnya sekitar 2 juta. Tapi kalau kita bicara Kambingnya aja 1 juta. Berarti kebutuhan market kita tuh berapa bro? 1 Setahun juta tuh. kali 4,5 triliun. Setahun. Gila. Menarik kan bro. Luar biasa itu. Tapi itu terakuisisi nggak semuanya? Nah itu dia. Panjang ceritanya gitu. Itu banyak yang belum belum teredukasi gitu. Teredukasi. Nah ini pentingnya kita ya ketika nanti ada podcast rendang ini, mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu wadah edukasi juga nih untuk umat bahwasannya kalau akikah itu penting loh. Iya. Gitu. Itu bro, gitu kan. Nih gue cerita sedikit ya, kenapa ada podcast rendang gitu. Nih gue kasih bocoran sedikit nih kan karena episode 1 gitu kan. Jadi gue yang ngejelasin lah dikit, walaupun lu gak nanya gue jelasin nih. Iya sebenarnya gue juga mau tanya tadi pada saat gue masuk sini bro, penasaran. Ini kok podcast rendang? Soalnya biasanya gue bilang gini bro, dia kan orang Betawi. Iya. Kenapa bahasa lu kan orang Padang. Seharusnya dia semur gitu ya. Kalau enggak kayak krengseng gitu kan. Tapi coba dijelasin nih bro, itu podcast rendang itu maksudnya apa nih? Gue juga masih tanda tanya dari tadi. Oke betul, baik. Ini menarik sih sebenarnya ya. Jadi kenapa apa itu gue coba jawab 3 poin gitu ya. Yang pertama adalah podcast rendang itu apa sih sebenarnya? Oh iya, nah, siap. Jadi podcast rendang itu sebenarnya kita memposisikan diri sebagai platform edukasi yang inspiratif untuk dunia bisnis dan profesi tertentu. Gitu. Nah, harapannya di podcast rendang ini bisa jadi wadah untuk teman-teman itu saling bertukar wawasan, khususnya untuk kita nih yang mau memulai bisnis dari nol gitu misalkan ya, tapi punya banyak kesulitan untuk mengakses ilmu secara terstruktur khususnya dari itu. Nah, biasanya kan kita untuk mendapat ilmu yang terstruktur itu datangnya dari komunitas atau dari platform berbayar. Pasti. Dan itu biasanya mahal banget. Gua kalau ikut seminar tuh bro mahal-mahal, gak ada yang murah. Bisa 2 digit 3 digit. Iya, kalau 3 digit belum, tapi 2 digit dan 3 hari 4 hari itu rata-rata yang dari coach-coach terkenal itu memang rata-rata di atas 2 digit gitu ya. Murah-murahnya 1 digit gitu ya. Walaupun kesini-sini ini udah mulai ada yang video-video ya, learning e-course gitu ya. Nah, kalau podcast rendang itu seperti itu. Jadi harapannya ini kita jadi media platform yang bergerak di bidang edukasi. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang melatar belakangi gitu, kenapa dibuat podcast rendang ini sebagai solusi buat teman-teman semua nih. Jadi ini murni sebenarnya pengalaman pribadi gue dalam susahnya membangun bisnis dari nol. Gitu ya. Dulu waktu gue bangun bisnis, menurut gue ada beberapa poin yang harus gue punya. Nah, salah satunya adalah yang pertama gue harus punya mindsetnya, mental sama ilmunya. Nah, poin-poin ini buat gue waktu itu, ini gue sulit dapetnya.
segampang-gampangnya kalau kita mau nyari 3 poin ini, lu pasti nontonnya apa? YouTube. Dan mencari ilmu di YouTube itu secara terstruktural itu susah. Betul. Karena ketika gue belajar dari coach 1, coach 2, coach 3, ada orang lagi bikin konten, itu gue susun itu nggak ketemu, bro. Jadi secara kurikulumnya itu nggak dapat, gitu. Nggak nyambung lah ya. Nggak nyambung, nggak terstruktur. Kalau lu mau terstruktur, lu harus ikut kelas, atau lu beli seminarnya, atau lu beli e-learningnya lah, e-course-nya gitu kan. Tapi pada saat itu kan lu baru mulai bisnis. Nah dana itu biasanya kita hold, kita saving untuk hal-hal yang sifatnya tuh ya berhubungan sama omset gitu ya. Jadi terkadang tuh 500.000 aja bro kelas tuh dulu tuh buat kita tuh yang masih merintis tuh mahal. Nah itu pengalaman gua. Sehingga kalau buat dapat mindsetnya, buat dapat ilmunya, buat dapat mentalitinya, itu solusi gue yang kedua selain nonton YouTube yang tadi agak sulit gitu ya, gue tuh nyari komunitas yang eksklusif. Tapi nih, walaupun komunitas itu ada bro, buat masuk ke komunitas yang eksklusif itu susah. Eksklusif tuh maksudnya gimana? Jadi gini, kalau misalkan lu masuk ke bidang tertentu gitu ya, lu tuh akan lebih mudah. Karena gue yakin ya bahwa ilmu itu selain dari buku, itu juga bisa datang dari orang-orang yang secara nyata tuh sudah berhasil di bidangnya tertentu. Dan itu akan lebih bagus buat gua ilmunya karena dia tuh sudah ada di bidang itu terlebih dahulu dan dia sukses. Dan buat gua yang pengen niru bidang dia gitu kan, tentu gua jadi pengekor serigala yang sudah sukses gitu kan. Dan tapi kan nggak mungkin tiba-tiba kita datang ke sana ngajak ngopi gitu kan, siapa lu gitu kan, kenal juga belum ngajak ngopi minta diajarin. Nah kita tuh nggak bisa. Kalaupun ada komunitas yang private itu berbayar, dan lagi-lagi itu berbayarnya ya tadi buat seorang pemula tuh yang kita nggak tahu itu manfaatnya ada atau enggak gitu ya, berat. Nah yang ketiga gue butuh mentor. Nah, ketika gue butuh mentor, gue mau nyari di mana, bro, mentornya yang mau mentorin kita dari nol. Akhirnya kan balik lagi nonton YouTube. Nah, yang kedua alasannya gitu kan, gue nih seorang guru, gue guru gitu ya, gue guru. Dan gue memang passionnya salah satunya dari dulu tuh gue ngajar. Gue ngajar dari awal kuliah 2008, gue udah ngajar private kemana-mana gitu ya, sampai di 2015. Itu gue terakhir pendidikan belum lulus kuliah, udah mau lulus kuliah. Pada saat itu gue sambil menjabat jadi wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di salah satu SMK, gitu. Nah, jadi walaupun itu jadi wakil kepala sekolah, bahwa gajinya itu memprihatinkan. Jadi statusnya aja keren gitu ya. Statusnya gitu kan. Setiap nerima gaji itu selalu pertanyaan dalam hati itu adalah cukup atau enggak buat kebutuhan keluarga. Sampai ada temen gue tuh yang ngajar itu dari setiap hari itu 3 sekolah. Dia harus pindah dari satu sekolah kedua, sekolah yang ketiga. Cuman ngejar 1 minggu itu dapat 40 jam pelajaran. Dan 1 jam pelajaran itu rata-rata pada saat itu ya 17.000 per jam. 17.000 per jam. 17.500. Jadi itu masih di bawah UMR dan itu di kota. Tangsel masih Jabodetabek. Kota Tangsel. Iya. Tangerang dan Tangerang Selatan. Nah itu kan termasuk kota kan. Nah gue selalu berdoa, ya Allah, pada saat itu ya, gue nyangkul di mana aja nggak apa-apa deh, ya. Gue bebas nyangkul di mana aja, yang penting sukses, yang penting ada hasilnya. Supaya apa nanti setiap kalau gue mau ngajar lagi gitu, gue nggak perlu mempertanyakan apakah hasil dari gue ngajar ini cukup atau enggak buat kebutuhan. Nah itulah kemudian latar belakangnya gue mendirikan podcast ini. Alhamdulillah hari ini gue juga ada di bidang F&B. Gue ada di bidang yang sama-sama bro-bro semua lah di sini. Per cateringan gitu ya. Perkambingan. Nah itu gue alhamdulillah ada rezeki di sana. Jadi gue nggak nyari rezeki dari podcast rendang ini. Tapi kalau ada bonusnya alhamdulillah. Tapi gue utamanya sudah ada gitu. Jadi gue benar-benar memposisikan podcast rendang ini benar-benar sebagai edukasi. Bahan edukasi ya. Betul buat teman-teman semua supaya dia tuh bisa belajar, dan gue harapannya bisa manggil orang-orang hebat lah dari orang-orang yang udah sukses di bidangnya masing-masing, baik yang terkenal maupun yang gak terkenal, untuk bisa berbagi di sini bahkan di profesi-profesi
tertentu juga mungkin ke depan kita akan coba usahakan. Nah, bedanya supaya beda dengan yang lain, gue pengen nanti karena gue guru ya, gue biasa actionable. Jadi gue pengen konten-kontennya tuh nanti bener-bener bisa ditiru step by stepnya. Tapi ini nggak boleh bocoran nih, karena kan kalau bocoran biasanya owner tuh nggak mau bro. Iya nggak? Nah, istilahnya kita ganti namanya friendly sharing. Gitu. Mantap. Jadi kita nggak bocoran lah, friendly sharing lah. Supaya amal jariahnya juga nih ngalir terus. Gitu bro. Nah kenapa namanya rendang? Kan nggak nyambung ya. Iya. Ya kalau orang kan namanya keren-keren. Kan biasanya kan kalau misalkan kita ngelihat yang udah umumnya ya. Podcast daging gitu. Kan karena materinya daging nih. Tinggal siap santap. Mungkin kalau daging kan masih mentah ya. Oh gitu. Nah, kalau ini rendang mungkin karena sudah matang siap santap. Jadi biar teman-teman tuh edukasinya bisa lebih dapat begitu. Hipotesis yang menarik. Jadi podcast rendang itu sebenarnya adalah metafor. Oke. Jadi metafor dari prosesnya. Jadi kalau kita lihat filosofisnya gitu ya, dari proses metaforanya, dari proses pembuatan rendang itu ya. Satu, rendang itu menurut penelitian di CNN Travel ya di 2011 dan 2017 bahkan itu 2 kali dalam 1 tahun dia mengeluarkan ranking gitu ya bahwa rendang tuh makanan terenak nomor 1 di dunia. Di dunia. Nah, harapannya kita juga menjadi platform media terbaik yang menjadi solusi rujukan untuk masyarakat umum yang mau belajar ilmu praktis secara gratis. Nomor 1 di Indonesia. Di Indonesia apa di dunia nih? Di Indonesia. Nah, terus yang kedua gini, untuk menjadi masakan rendang yang enak nomor 1 di dunia itu, bro. Ternyata prosesnya itu butuh waktunya nggak sebentar loh, lama. Bumbunya tuh hampir semua perbumbuan itu masuk semua di sana. Betul nggak? Betul. Nah ini menunjukkan gini bahwa sebenarnya untuk meraih sukses itu butuh proses. Nah, gue berharap tadi di proses bisnis gue yang lain ini, gue udah menjalani proses ini dan ini gue bisa menularkan semuanya tadi ya, mindsetnya, gue bisa menularkan juga tadi mentalitinya, keilmuannya secara umum di podcast rendang ini. Nah, poin yang ketiga kenapa namanya rendang? Rendang itu kalau udah mateng lama bro, basinya tahan lama. Nah, gue pengen ini tetap sustainable. Karena ini tetap sustainable dalam jangka waktu yang lama. Harapannya podcast rendang tuh tetap relevan kapanpun, sama dengan kebutuhan edukasi masyarakat umum yang ada di Indonesia, khususnya buat mereka yang pengen mendapatkan seminar-seminar berbayar yang mahal dengan kualitas yang mungkin lebih sama baiknya, tapi dengan yang lebih murah, dengan gratis gitu. Gratis bro. Iya. Luar biasa. Gue mau bikin gebrakan. Gue ingin informasi sedikit ya. Gue ini basicnya tuh pendidikan kimia. Basicnya nih pendidikan kimia, tapi gue punya gelar certified digital marketing specialist. Jadi spesialisasi gue tuh ada di advertising. Khususnya di Meta Ads. Nah, banyak kan sekarang yang jual Meta Ads bro. Betul. Kelasnya banyak banget. Gue nggak salah juga ya. Bahkan gue kadang suka nyari perkembangan Meta itu. Gue beli banyak e-course. Itu ada yang bagus, ada yang bapuk. Sorry itu saya. Gue akan ngomong apa adanya gitu. Ada yang menurut gue tuh ini video udah jadul banget, nggak diperbaruin gitu kan. Ini Meta tahun berapa gitu kan. Di tempat gue kasih gratis. Bener-bener gue akan coba nanti keluarin per tiap segmennya itu bener-bener sesuai dengan kurikulumnya. Jadi lo nggak perlu beli lagi. Dan itu akan diupdate terus ya? Update terus. Luar biasa. Gue bahas terus. Itu salah satunya ya. Itu kalau dari gue secara pribadi. Karena belum nanti dari coach-coach yang lain gitu. Mantap. Ini nih yang belum kita temuin sih di e-course yang sudah gua pernah dapat ya. Karena kalau e-course yang gua dapat itu tadi. Jadi kalau misalkan kita buka, misalkan setahun yang lalu kita daftar, kita pelajarin lagi sekarang, itu udah gak relevan. Bahkan dari tampilan, padahal kalau misalkan pemasarannya waktu itu kan bilangnya apa? Gratis update tiap waktu gitu kan. Ngomongnya begitu kan, tapi pada kenyataannya enggak. Nah ini menarik nih. Ini adanya di podcast rendang nih, luar biasa. Gue juga gini bro, agak melenceng sedikit ya. Gue kan diundang ini udah berapa lama ya? Sekitar semingguan ya. Dan gue nggak tahu kalau Paris ini emang rendang.
Tadi malam gue sahur, bini gue kan nggak tidur. Pas bangun gue siapin rendang. Wah, dikirimin dari teman gue di Pekanbaru. Waduh. Gue bilang, "Mi kok masak rendang ya?" Ini kemarin dikirimin sama teman katanya. Enak banget. Makanya relevan juga dengan beliau. Ini yang dikiriminnya udah lama, tapi gue baru makan buka. tadi pagi sahur. Dan Pas, enak bro. banget itu, bro. Pas banget. Rendang apa? Sapi atau kambing? Itu sapi. Tapi itu sapi. Makanya gue dari tadi lihat rendang. Tadi gue sahur gue makan rendang ya, gue bilang. Kita datang ke podcast rendang. Iya, kita makan rendang. Ada aja. Biar nggak melenceng lebih jauh, bro. Oke, Kita balik oke. lagi ya. Siap. Thank you udah nanya loh. Siap. Oke, bro, balik lagi ke tentang Aspakin ya. Tadi kan udah ngomongin tentang pasarnya yang begitu luas. Itu 4,5 triliun tuh baru dombanya doang. Baru domain doang. Berarti kalau sama cateringnya itu atau lebih. Bayangin, bro. Sekarang kalau kita bicarakan rata-rata catering ini, kalau kita bicara AOV-nya, average ini invoice-nya itu sekitar kalau di iklan itu kan 2 juta. Ya kita ambil relevannya 2 juta deh. Ya. itu paling murah. Paling murah. Oh, berarti bisa lebih dari 2 juta dong. Bisa. Satu Ada invoice yang- kadang ada yang nyampe 8, Ada 5, 8 Ada yang sampai 2 digit. Cuma memang ya untuk di daerah-daerah perkotaan biasanya ya anggap aja kita di 2 juta deh ya. Lu bisa bayangin 2 juta kali tadi 4,5 juta pasarnya. juta pasar. Tadi pertanyaan gue, bro, itu terakuisisi nggak, bro? Nah, itu. Masalahnya semuanya. kalau menurut data di kita terakuisisinya itu belum lebih dari 23%, bro. Rendah banget kan? Masa sih? Lu bisa bayangin itu. Ini jangan dikasih tahu loh, ntar korporat nih pada ngelirik. Bahaya ini. bahaya. Episode 1 Jadi nih. kapitalis nanti. Iya. Ada yang ini. Tapi ada beberapa lembaga besar juga udah main, bro. Siapa? Adalah Wah, bocorin dong. Aduh, kalau mau Ya. nyebut brand nanti ini dong. Buka ya, jadi kayak lembaga-lembaga ini, lembaga-lembaga kayak zakat, lembaga korporat Itu perusahaan. zakat terbesar di Indonesia. Itulah salah satunya. Wah, gue bisa Terus gue sebutin juga, tuh. gua juga pernah, bro, dengar waktu zaman Covid itu kayak maskapai. Mas Lu bisa apa nih? bayangin, lu yang di Malaysia Maskapai. itu, yang di Malaysia Penerbangan? itu, Penerbangan. Iya. Jualan akikah? Iya, Kurang kerjaan mereka. tertarik gitu. Jualan akikah di Mekah, di Arab Saudi. Oh, bukan di Indonesia. Ya, artinya apa? Secara value market, dia melihat bahwa ini potensi besar. Sehingga pada saat terjadinya lesu bisnis Jadi perhubungan, pilihan. Oh, berarti marketnya gede banget dong. Oh ya, dengan dia punya kapital yang besar ya. Kenapa enggak? Gitu. Kenapa Ntar dulu bro, lu pada nggak takut ngomong kayak gini Nah, itu dia. pada jadi kompetitor nambah banyak ini. Bahaya loh ini nih. Gue juga bingung sebenarnya. Di satu sisi gue juga pengusaha, bro. Betul, Di satu betul. sisi juga gue punya kewajiban untuk nyampaikan dari asosiasi juga Yes, kan. yes. Jadi bingung juga. Kalau gue sembunyi-sembunyiin, Iya. Inilah nanti gimana? mindset pengusaha. Nah. Bang. Mindset pengusaha itu tidak pernah takut tumbuhnya kompetitor. Susah di copy. Iya, betul. Susah di copy. Betul. Karena apa? Di setiap bayi yang lahir itu aja sudah berkompetisi. Kita lahir ke dunia aja berkompetisi, betul nggak? Iya. Nah, itulah. Itu bayi loh. Yes, itu baru bayi, apalagi kita yang udah dewasa gitu kan. Wajar lah, kita berkompetisi wajar. Iya. Berkompetisi untuk lebih maju itu sangat baik. Makanya kita mengakomodir kompetitor ini sebagai ke dalam suatu wadah Aspakin itu sangat-sangat. Diakomodir kompetitor. Diakomodir. Kurang kerjaan lu pada ya. Bahkan kita Kompetitor bantu diakomodir. dari beberapa bahan baku kita bantu ya tuh Iya, dari asosiasi. bro. Kita bantu, kita Teman-teman rangkul. yang kesulitan bahan baku beli mahal, Yes. kita fasilitasin, bro. Fasilitasin. Luar biasa. Luar biasa. Tapi itu tidak mengurangi rezeki kita, alhamdulillah. Tapi waktu bergabung, lu makin gede Wow. atau makin kecil? Growth-nya luar biasa. Growth-nya luar biasa. Luar Itu biasa. setelah bergabung sama Aspakin. Yes. Yes. Ini case-nya di gua sendiri ya. Gua dari 2016 gua udah main kambing. Dulu gua supplier dari Jawa Timur, gua kirim ke daerah barat, ke Jakarta, Garut segala macamnya. Nah, itu dari awal jualan kambing itu capek, Bro. Oke. Paling satu mobil itu untungnya 4 juta, 3 juta. Gede dong bro, 4 juta bro. 3 juta 4 juta ya habis di jalan, Bang. Habis di Ya jalan. satu mobil 60 ekor, 60 70 ekor. Berarti 70 satu ekornya ekor. berapa Nah, untungnya? itu. Bisa bayangin. Cuman 40.000 50.000 satu ekor. Nah, ketika gua masuk Aspakin, waktu itu kebetulan diajak oleh ketua kita gitu kan, Kang Yadi. Luar biasa. Ternyata market di sini kalau misalkan kita jualan kambing nih,
dalam bentuk kambingnya doang hidup, itu cuma dapat untung 30 sampai 50 ribu. Ketika sudah jadi masakan, kita bisa untung di atas 500. Di atas 500. Itu sangat menarik. Value-nya nambah nih. 10 kali lipat, luar biasa. Dari hewan dipotong jadi masakan. Jadi masakan. Itu value-nya naik berkali-kali lipat kan. Naik berkali-kali lipat. Gitu. Wah, disitulah menarik ya. menarik. Sampai kebangun dapur, kebangun farm, kebangun kantor dari mana? Dari akikah, Bro. Nah bro, karena lu udah ngasih lampu hijau nih ya buat masuk ke ala podcast rendang nih kan nih. Karena ini harus actionable seperti yang gue bilang tadi ya, bisa ditiru sama orang-orang yang nanti tertarik. Ini bukan bocoran tapi friendly sharing. Masuk ke proses segmen selanjutnya nih, proses masak ya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah, kalau misalkan ada orang yang pengen masuk ke dalam bisnis ini, modal apa yang harus mereka siapkan? Selain materi gitu ya. Oke, materi betul perlu. Tapi kira-kira apa nih? Apakah harus punya kandang dulu? Kan tadi kan ada kambing. Apa gua harus mulainya dari melihara domba, gua gedein? Wah, kayaknya lama banget gitu kan? Betul. Atau ada hacknya nih biar cepet nih. Gitu. Ada apa ya, kalau dulu gua tuh main GTA tuh ada ini apa sih namanya? Cheat. Apakah ada cheatnya supaya buat bisa kan langsung jualan gitu ya? Iya. Masa ilmunya banyak banget bro. Gue harus belajar ternak, gue harus belajar bisnis di catering, ya kan? Nah, kalau pengalaman Pak Sekjen gimana? Nanti gue sampein pengalaman gue deh. Jadi gue awal dulu bisnis akikah tuh sebenarnya gue reseller. Reseller. Ada reseller. Karena gue main tuh ada ya? Ada reseller di akikah itu. Jadi waktu lagi main di kambing itu ada salah satu rekan kita yang kandangnya sudah besar, dia sudah punya brand akikah. Nah di situ gue ditawarin, Mas, daripada jualan kambing melulu, udah nih jualin aja akikah saya. Nanti per paketnya kita kasih 200.000 deh. Tertarik dong. Biasa dapat untung dari kambing itu per ekor 50.000, ini dikasih 200.000. Bentar, gue mau highlight dulu bentar ya. Reseller 200.000. Per invoice ya? Per invoice. Apa per ekor? Per invoice. 200.000. Ada yang mau jadi reseller? Nah, silakan. Ini peluang bisnis juga kan? Peluang reseller. Karena apa? Reseller ini adalah peluang bisnis yang paling mudah. Betul. Tidak perlu modal. Modalnya hanya satu. Kita punya kawan kan di sini, kita punya teman kan. Kita punya WhatsApp, sosial media, tinggal kita pasarkan aja. Gitu. Orang-orang yang sudah dekat dengan kita kemudian percaya, trust sama kita, itu dengan sendirinya dia akan mempunyai keinginan untuk pesan lewat kita. Itulah kelebihan dari reseller. Nah, kalau misalnya ditanya tadi oleh Bang Rian, dulu Mas Yoga ngawalin dari reseller. Jadi berarti jualin punya orang dong. Jualin punya kawan, berarti punya orang. Bukan brandnya apa namanya Mas? Brandnya sekarang namanya Saika Akikah. Saika Akikah. Berarti dulu nggak jualin Saika Akikah? Bukan. Yang orang punya orang. Terus titik baliknya apa? Nyampe akhirnya bikin sendiri. Nah, titik baliknya itu dimulai saat kita istilahnya ada perbedaan pandangan lah. Kan wajar ya di dalam bisnis ada perbedaan pandangan. Oh, ini sama mitra? Sama mitra yang tadi reseller tadi. Di posisi Pak Sekjen ini masih dalam kapasitas reseller. Belum jadi juragan, belum jadi owner lah. Belum jadi owner. Nah, ketika kita sharing dengan teman-teman yang sudah punya brand, nah mereka istilahnya bilang, Mas, kalau misalkan reseller terus mah sayang waktunya sayang, pemikirannya sayang. Karena ada beberapa ide-ide kita yang tidak bisa diaplikasikan gitu loh. Karena bukan bisnis kita gitu kan. Betul. Nah disitulah mulailah kita membangun brand sendiri gitu. Dan itu pun juga didukung oleh kawan yang punya brand itu sendiri. Udah Mas, daripada pakai brand saya, kan saya punya aturan. Artinya inovasi-inovasi dari kamu itu tidak bisa dipakai di bisnis saya gitu. Modalnya dari tadi pendapatan reseller. Yes. Kan pasti butuh bangun brand butuh modal dong. Butuh modal. Iya dong. Yes. Pasti ya adalah modalnya gitu kan. Waktu itu ngawalin dari modal berapa Mas kira-kira? Kalau saat itu kita ngawalin dari modal ini true ya, ini true story. Jadi modal dari 5 juta dan 5 juta itu uang dari pinjaman ke ibu. 5 juta? 5 juta. Itu
dapat apa mas? Kan pertanyaannya gitu. Butuh kandang nggak? Butuh dapur, peralatan, rasa-rasanya gitu. Betul. Ya. Kalau gue hitung-hitung, beli panji paling dapat berapa biji itu. Nah di sini uniknya bisnis Akika ya. Jadi dari uang 5 juta itu kita cukup untuk pertama 2 juta untuk renov gudang. Jadi gudang peralatan punya bapak saya itu kita jadikan sebagai kandang kambing. Nah 3 jutanya kita untuk beli kambingnya. Karena saat itu ya di tahun 2019 itu kambing itu 3 juta itu bisa dapat sekitar 4 ekor. 3 juta ekor. Sudah dapat 4 ekor. 2 juta buat renovasi. Berarti kan aset udah ada ya. Aset sudah beli itu aset udah ada. Pakai yang kita punya lah. Betul. Dimanfaatkan. Dan kuncinya teman-teman kalau misalkan kita mau bisnis dari nol itu setiap kali ada pemasukan itu kita jangan pakai untuk jajan. Gitu. Dibalikin lagi buat modal. Karena dengan cara seperti itu modal kita akan berkembang. Jadi ekuitas nambah terus tuh. Ya, tapi kenyataannya nggak gitu bro. Owner itu nggak bisa kayak gitu. Kan? Tapi cerita lucu lagi bro. Gimana? Kalau Mas Yoga ini dia di starting dari reseller dan modal 5 juta. Kalau gue lebih ekstrim lagi bro. Gue dari nol. 5 juta itu udah ekstrim bro. Nah, ada lagi yang lebih ekstrim. Gue dari 0 rupiah bro. Nih kenapa gue bilang dari 0 rupiah. Jadi dulu gue masih bekerja ya. Pada saat bekerja itu kebetulan ya orang tua gue di kampung itu tukang kambing. Oke. Lu punya privilege dong berarti. Tapi orang biasa lah. Kalau tukang kambing namanya di kampung mah biasa tukang ke pasar doang bukan pengusaha. Ternak hanya calo kambing gitu. Gua hidup broker. Broker kambing ya. Gua bisa sekolah, bisa jadi sarjana itu ya dari bokap gua tukang kambing. Nah, jadi pada saat gua bekerja banyak teman-teman gua ini pesan kurban bro waktu itu. Dan mahal-mahal ternyata di kota. Nah akhirnya gue kepikiran, kenapa gue minta ke bokap gue aja ya, gue bilang. Akhirnya gue tawarin nih ke teman-teman gue, dapatlah waktu itu 10 ekor. Dan selisihnya harganya lebih dari 500 ribu dibandingkan dengan yang ada di Jabodetabek lah. Nah, lebih murah lah ya. Lebih murah. Akhirnya gue kirim-kirim tuh sampai jam 2 malam waktu itu. Nah dari sana, dari mulai kurban, ada salah satu dulu itu gue masih ingat sampai sekarang. Aduh, sampun nih senior saya di pabrik atau di Astra itu Pak Johani namanya. Oh lu dulu budak korporat ya bro? Sorry. Budak korporat ya bro? Yaudah terlanjur lah. Di mana? Gue dulu di Astra. Gede dong. Cuma gue ya gitulah. Pergi pagi pulang malam. Sabtu Minggu kadang-kadang ya. Iya, Sabtu Minggu kadang-kadang mau liburan ditelepon sama Jepang, telepon sama Amerika. Pusing lah gua. Waktu gua habis, anak gua enggak bisa kemana mana. Jadi peternak gitu kan. Nah, cerita singkatnya dia nanyain akikah. Pak Yadi, cucu saya mau akikah. Pak Yadi kan jualan kambing. Wah, gua stres kan bingung. Akikah, anak gue juga akikah di kampung, gue bilang. Gue kagak ngerti waktu itu 2016 bro. Itu di sini berarti ya? Iya. Di kota ya? Di kota ya. Habis itu, gue di komplek gue itu ada mantan teman gue yang udah resign dan dia main di kambing di akikah tapi masih konvensional. Akhirnya gue kepikiran waktu itu, gak tahu terbesit di kepala aja, kepikiran. Waduh, ini ada temen gue tukang kambing. Yang kedua, tapi gue mikir lagi, masaknya gimana ya? Gue bilang. Iya. Ingat. Kan cuma kambing doang. Iya, ingat. Mertua gue kan dulu waktu mudanya itu punya warung dan pintar masak. Mertua gue. Yang masak. Masak. Akhirnya gue sama bini nih kontek-kontek nih. Kalau misalkan ini kita coba main akikah, ini ada bos papi nih mau akikah, ya udah. Akhirnya gue telepon temen gue itu. Bisa nggak nyiapin kambing? Oh bisa Kang katanya. Ya udah, disiapin kambingnya. Oke lah, setuju deal harga kan. Gue ngomong ke mertua, masakin. Bisa nggak masak ini? Bisa katanya. Tapi belum ada standar waktu itu. Pokoknya dibikin sate sama gulai. Malah gulainya sebaskom, satenya seabrek-abrek. Karena nggak punya aturan. Ya kan. Nah, kenapa, itu awalnya itu. Kenapa gue bilang dari nol?
karena gue tidak mengeluarkan duit waktu itu. Sama sekali. Jadi tuh ya. gua bayar DP ke tukang kambingnya itu DP dari konsumen. Benar. Gua ngasih ke mertua gua buat masak kasih 200.000 dari konsumen. Pelunasannya nanti setelah dibayar di konsumen gua lunasi. Nah itu dari titik nol, makanya gua berarti pelunasannya untungnya tuh. Gua ada selisih. Nah dari ente mertua ente cuma dibayar 200. Emang ente keterlaluan. Di zaman mertua, Pak mertua. Ini kelakuan mantu Anda yang baik. Apakah Anda merasa tertipu? Jadi ya awalnya tuh di sana, makanya nah dari sana kesini karena masakan mertua gue tuh enak, akhirnya referral rame gitu. Berarti gue garis bawahi ya, berarti untuk mulai bisnis kayak lu itu ya, pertama bisa modalnya dari nol. Iya betul. Lu nggak punya kandang, tadi kan lu nggak punya kandang kan? Kagak punya coy. Kiriman kambingnya. Dan lu nggak punya dapur. Kagak punya kita. Yang masak dapur mertua lu kan, bukan dapur lu kan. Bukan. Rumah lu nggak berantakan. Kagak berantakan. Yang berantakan cuma mertua lu. Gua bekerja, gua kagak tahu. Lu masih kerja waktu Masih itu? kerja. Nyampe akhirnya lu memutuskan untuk resign. Oke, berarti buat teman-teman yang pengen masuk ke dunia akikah nih bro, berarti kan modalnya bisa dari nol. Bisa dari nol, bisa modal pinjaman. Dengan cara tadi, nggak punya peternakan nggak apa-apa, nggak punya dapur, nggak apa-apa, nggak masalah. Yes. Berarti ini peternakannya numpang gitu ya? Iya. Numpang sama yang punya peternakan. Jadi ada selisih margin di hewan. Terus masaknya juga ada bisa numpang sama siapa nih? Kalau sekarang nih case-nya. Kalau case-nya misalkan sekarang kan ada teman-teman yang sudah punya dapur. Nah, bisa tuh gabung. Teman-teman nih siapa maksudnya? Di asosiasi nih, di asosiasi sesama ini kan. asosiasi. Sekarang kayak gua nih, kayak gua kan sekarang udah punya dapur modern, bro ya. Ya udah standar bintang 6 lah. Puyer lewat lah. Gak tahu bintang 7 gitu. Ya, ini teman-teman yang mau pada bisnis akikah nih, nggak punya dapur, nggak punya kambing ya kan, itu bisa di kita bro. Jadi kita siapin kambingnya, kita siapin dapurnya. Karena apa? Ini terinspirasi waktu gua dulu. Gua juga menciptakan bisnis itu dari nol. Kenapa gua tidak merekrut teman-teman yang mau pingin bisnis ini tanpa modal, tapi dia punya keinginan ya untuk tumbuh. Kita fasilitasin. Berarti bro, ini kayak gue advertiser gitu kan? Iya. Lu advertiser aja. Gue harus pakai brand lu atau enggak sebenarnya? Nggak harus. Gue bisa bikin brand sendiri dong. Sangat bisa. Ya brand-brand awal lah gitu ya. Gue main media sosial. Betul. Terus gue jualan di sana. Gue edukasi market ada beli. Ada DP. Betul. Gue kasih ke lu. Iya. Terus lu yang ngirim juga. Gue yang ngirim juga. Terus pelunasan ke gue kan. Iya. Mantap. Sesimpel itu. Selisihnya lu ambil deh. Cakep kan? Cakep. Nggak capek. Menarik kan? Menarik. Pasar masih 23% yang terserap. Terserap. Masih ada di 77% lagi yang belum terserap. Betul. Masih ada berapa triliun lagi, Bu? Wah, kacau ini bisnis nih. Bisa di kedengeran korporat nih, bahaya ini. Kalau sampai korporat besar masuk nih, ente nggak takut emang? Korporat kalau misalkan mau ngundang kita siap. Wah, siap bekerja sama. Mau jadi investor? Ayo. Malah ditantang. Iya dong. Bro, tapi gini, ini ngomong balik lagi ke Aspakin ya, wah ini luar biasa banget lah, ini pencerahan banget ya. Di asosiasi itu sendiri sebenarnya kan isinya kompetitor. Ada nggak sih manfaatnya buat anggota gitu kan? Ini kan kompetitor semua. Gue bingung aja gitu bro, lu saling ngasih faedah dan manfaat ke sesama kompetitor tuh gimana? Tujuan asosiasi ini apa gitu ya? Bahkan ini gue udah riset gitu ya. Salah satu coach pun pernah diundang di acara Aspakin kalau nggak salah. Salah satu pakar branding gitu kan. Coach Dodi. Jangan disebut. Oh iya. Barangkali mau hadir di sini kan. Dia sempat ngobrol juga ke Bro Fahmi. Bro Fahmi itu kawan kita juga. Iya, presiden yang ketiga. Presiden yang ketiga, masalah ya. Ente mau bawa kemana ini organisasi? Sampai tanya kayak gitu loh bro. Ini ujungnya goalnya ini pengen dibawa kemana organisasi ini sih kompetitor semua. Ente mau ngapain gitu? Jadi gimana bro? Nah, emang ada manfaatnya? Oh sangat. Yang paling terasa itu mungkin kita ini ya. Kemarin itu kita ada salah satu kawan kita nih yang dia bergerak di bidang bahan baku. Sebutlah box ya. Ya ketum ya.
itu dia biasanya kalau misalkan Nyuplai Box itu ke beberapa lembaga akikah kan terbatas nih produksinya. Hanya sebulan paling 50.000 sampai 70.000 gitu kan. Nah, kemudian di asosiasi kita tawarkan. Asalkan ada feedback ke asosiasi. Berarti gitu. Prinsipnya ada yang bisa dikolaborasikan dong. Yes, ada yang bisa tentunya kalau dari dikolaborasikan. cerita lu tadi ini adalah bahan baku. Betul. Bahan baku itu bisa dikolaborasikan. Ternyata. Yes. Jadi ada beberapa gini, kalau kita bicara dari sisi organisasi kebermanfaatan untuk anggota, meskipun kita bicara kompetitor, ya banyak sebenarnya. Pertama, nggak cuma tadi aja nggak cuma tuh. bahan baku itu hanya baku. sebagai supporting aja. Yes. Jadi support bagaimana dia bisa mendapatkan bahan baku yang murah, nah, kan difasilitasin sama asosiasi. Lalu kebermanfaatannya bagaimana atau mau dibawa ke arah kemana organisasi ini? Sebenarnya sih kita lillahi ta'ala aja ya. Karena gua berani berhenti di sebuah corporate yang cukup besar dan terkenal, bro. Dan gajinya ya udah 2 digit lah. Gua menjadi seperti ini sekarang berkat asosiasi ini. Artinya apa? Gua nggak bisa berkata-kata lagi bahwa asosiasi ini membawa keberkahan, meskipun di dalamnya adalah sebuah kompetitor. Dan di sana di dalam gua mendapatkan banyak manfaat. Baik dari sisi pergaulan, silaturahmi, keilmuan, channel, banyak relasi. Dan itu tidak merasa dirugikan. Karena yang tadi dibilang, market kita baru 23%, bro. Jadi nggak bakal ada kekurangan. Tinggal bagaimana kita bisa memanage manajemen bisnis kita, mengakuisisi pasar itu. Tapi 23% tuh dikit loh Bang, yang terakuisisi. Lu pada ngapain aja emang di sana? Nah, edukasi ini kayaknya penting banget ya, mengedukasi orang untuk akikah ya. Pertumbuhan bisnis yang paling besar akikah ini di tahun 2000 sampai 2022 tuh. Pas Covid tuh. Pas Covid, karena apa? Mulai dunia digital tuh mulai naik. Oke. Nah, sehingga edukasi untuk memperkenalkan masyarakat tuh banyak hal. Yang pertama adalah dari sisi konten ya mungkin konten ya. Artinya semakin orang banyak aware, paham akikah, semakin meningkat akan kebutuhan akikah terutama di kota-kota besar. Karena apa? Gua aja dulu di kampung, bapak gua tukang kambing. Tapi gua baru akikah kemarin, bro. Nah, Pas itu gua main karena belum akikah, teredukasi tadi orang belum tuanya. teredukasi. Tapi kalau orang-orang tua sekarang dengan disuguhin iklan dan yang lain-lain akikah. Jadi edukasi untuk ininya itu. Oke, bro, gue nyambung dari Yes, statement lu ya. Ini gaya marketingnya gimana nih? Biar sekalian dong, ya kan ini udah ketahuan nih modalnya bisa bermitra dengan teman-teman yang ada di asosiasi, dan pola marketingnya nih umumnya gimana kalau pemain-pemain akikah? Kalau pola gua sekarang, kalau dulu masih konvensional, yang tadi menggunakan reseller, agen, brosur, ya kan, di Car Free Day, Kalau sekarang nempelin spanduk, nempel spanduk gitu ya, di tiap listrik gitu kan, ngotor-ngotorin kota. Oh, lu pelakunya? dulu bro. Sekarang sudah tobat. Sekarang 100% online, bro. Online. Wah, Jadi kita dong, berarti. Jadi kita cukup bikin tim, ya kita ngiklan di Meta ya, di Facebook Ads. Ya kita di sana mengedukasi calon-calon konsumen itu. Dan alhamdulillah ternyata karena memang dunia udah dunia digital ya. Banyak banget saat itu. Bisa yang nanya itu bisa sampai 100 sampai 200 orang nelpon ke CS gua. Oke. Bro, Ini gua batasin ya supaya nggak ngomong ini menarik banget, soalnya ntar lama bocor sampai ke ranah marketing. Ini kita ngomonginnya aspakin dulu nih. Belum sampai ke bangun bisnis akikahnya nih. Kayaknya lu juga lagi semangat banget ya. habis gua kalau udah diajak ngomong tuh udah cor-cor aja gitu. Aduh, tiba-tiba kompetitor membludak aja. Bro, tapi balik ke pertanyaan lagi ya, bro. Kalau tadi kan gue nanyanya dari sisi manfaat asosiasi buat anggota. Nah, kalau gue sebagai market, manfaatnya ada aspakin apa? Buat market itu sendiri nih. Standarisasi, Bang.
Oh jadi si Aspakin tuh menstandarisasi anggotanya. Punya standar Punya anggota. standar. Jadi Oke. lebih aman. Lebih aman. Jadi karena anggota gitu dikasih edukasi bahwa akikah terus kayak gini loh. Bagaimana kita memberikan jaminan mutu ke konsumen itu. Kalau dulu mungkin contoh yang tidak masuk Aspakin tuh dulu motongnya misalkan di lantai, sehingga kan kambing jadi bau. Yes. Nah, dengan adanya asosiasi itu kita kasih edukasi. Iya. Pertama edukasi untuk pemainnya, anggotanya. Yang kedua ada edukasi untuk ke konsumennya gitu. Jadi kalau bisa nih konsumen kalau akikah di asosiasi. Asosiasi. Dan Aspakin. juga gini bang, yang sebenarnya case-nya itu banyak ya problem. Kalau kita lihat di media massa nih, kayak misalkan ada masyarakat keracunan makan nasi berkat akikah. Oh, Nah itu dengan ada tuh ya. ada bang di media massa banyak itu masif banget. Dan itu ketika kita telusurin lembaga akikahnya itu yang tidak tersertifikasi dan tidak masuk ke dalam Aspakin. Gitu. Ini Nah, nih yang fungsinya penting nih. Aspakin itu ketika kita membuat standarisasi, mulai dari standarisasi kesehatan, standarisasi kelayakan, standarisasi higienitas. Nah, itu harapannya customer ini umat itu konsumen itu merasa aman. Aman. Oh, berarti Gitu. Tidak perlu khawatir lagi. Konsumen juga harus smart dong dalam Iya, memilih lembaga betul. akikah ya. Jadi memang perlu edukasi. Edukasi. Nah, ini buat ayah bunda juga nih. Berarti untuk akikahnya Yes. ke depan itu harus benar-benar yang selektif. Kalau bisa dia termasuk dan ada di dalam organisasi Aspakin. Aspakin supaya nggak menyesal. Akikah sekali loh seumur hidup. Sekali seumur hidup. Sayang kalau misalnya ternyata makanannya Basi. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Yoga dan Kang Yadi. Ini masih di proses masak nih Kang segmennya. Iya. Cuman di terkait masalah tantangan dan hambatan. Nah, kira-kira nih Kang, mengelola asosiasi ini gitu kan yang isinya semuanya kompetitor gitu ya. Tantangannya apa dan hambatannya apa ya, sepaket lah ya tantangan sama hambatan tuh. Tapi ada nggak yang kira-kira menarik yang bisa di sharing gitu di sini tuh? Kira-kira gimana? ya sebenarnya kalau misalkan kita ya yang kita rasakan itu menyatukan dari berbagai macam latar belakang itu tidak mudah. Gitu. Jadi hambatannya itu biasanya sudut pandang sih. Oke. Semisal orang dari daerah Sumatera. Nah, itu punya sudut pandang berbeda ketika berkumpul dibandingkan dengan orang yang di Pulau Jawa. Kumpul di asosiasi nih maksudnya. Kumpul di asosiasi kedaerahan. Nah, itu kan tantangannya dan hambatan. Nah, kemudian solusinya apa, Mas? Kalau misalkan ada kawan-kawan yang seperti itu, makanya kita adakanlah yang namanya Aspakin Meet Up di tiap tahun. Aspakin Meet Up. Isinya apa itu? Isinya kita memberikan edukasi Upgrade knowledge lah ya. upgrade ke knowledge yang sifatnya itu dibutuhkan oleh semua pengusaha akikah. Oke, Gitu. upgrade ke knowledge Yes. kompetitor dong. Berarti. Karena kalau sifatnya itu Bang, kalau sifatnya itu kebutuhan, orang tuh pasti mau di ujung dunia pun pasti dia kejar. Oke, jadi yang jauh-jauh nih semua pada datang. Pada datang. Kumpul semua di Aspakin Meet Up. Itu setiap tahun agendanya Setiap berarti. tahun. Iya. Setiap tahun. Isinya berarti edukasi juga dong berarti. Macam-macam. Macam-macam. Mulai dari edukasi, kemudian juga kita ada field trip. Field trip itu mencakup kita datang ke kawan-kawan kita yang sudah memang industri akikahnya lebih maju. Kunjungan. Ya. Mau jadi bisnis dikunjungin trip lah. kompetitor. Luar biasa. Sama Itu kompetitor. kelebihannya orang Aspakin, Bang. Oke. Dikunjungi oleh kompetitor itu Dan itu mau senang. dan itu terbuka. Dan itu senang. Senang. Kayaknya emang rada-rada ya. Rada-rada. Asosiasinya ya. Rada-rada itu kawan Ada kita kompetitor, kawan kita yang satu segerombolan tuh gitu rada-rada kan. itu. Gak mungkin sendiri dong. Kan Iya. lagi acara ya. Betul. Bahkan didukung dong sama yang lain buat akomodasi segala macamnya. Dan didukung. Didukung. Disupport. Dikasih akomodasi transportasi Betul. dan yang lain. Dikasih Pokoknya. logistik dalam bentuk Makan. makan nasi kebuli, dikasih ilmu dalam bentuk Nyobain open makanan kitchen. kompetitor dong berarti. Iya. Benar. Karena kadang-kadang kita asosiasi agak bingung juga ya. Ente ketuanya aja bingung apalagi begini, kita. Bro. Makanya anggap gue bilang, gue sebagai ketua anggap aja kalau asosiasi ini adalah asosiasi sosial. Wah. Sebagai CSR bahwa kita tumbuh
dari bisnis ini sehingga kita hanya sebatas pengabdian. Karena kalau kita bicara cuan untuk asosiasi ini ya nggak ada. Udah cukuplah asosiasi ini. Jadi non profit lah ya. Iya. Non profit. Lu nggak ngambil untung apa-apa enggak? Alhamdulillah tidak. Untungnya tuh kita ya kadang-kadang kita yang boncos ya bro. Kalau perjalanan dinas aja naik pesawat berapa bro? Nah itu. Itu sendiri. Sendiri lah bro. Ke Banyuwangi kemarin kita itu men. Berangkat naik kereta, pulang naik pesawat. Akomodasi sendiri. Pengusaha. Jangan kayak orang susah. Lu bisa bayangin bro, kalau setiap ada acara ya terkadang orang itu kesulitan cari dana ya. Misalkan di meet up tuh kan butuh ratusan juta ya. Menarik. Iya, tapi ratusan kita juta itu gampang kita itu. Oh, ente enggak nyebar proposal enggak? Agak. BUMN mana gitu. Gua ke teman-teman gua anggota aja, gua teleponin bro. Kita meet up bro, lu mau nyumbang berapa? Ada yang ngasih 10 juta. Ada yang 15 juta. Pengusaha. Dan enak ya, tinggal 10 juta, 15 juta. Tinggal kontakin aja. Yang penting kan hubungan secara emosional kita udah jaga, silaturahmi. Masya Allah, luar biasa ya. Kan itu tadi bang, jadi di Aspakin itu rata-rata kebanyakan orang itu menjadikan bisnis itu sebagai ladang dakwah. Beda loh. Ini yang menjadikan menarik selanjutnya sebagai ladang dakwah. Iya, kadang kalau kita lihat orang-orang bisnis rata-rata apa sih kepengennya? Kekayaan, pengen punya mobil, pengen bangun rumah, pengen punya motor, rata-rata seperti itu. Tapi di Aspakin tuh beda orang-orangnya. Iya, sambil menyelam minum air ya. Jadi sambil membantu ibadah orang lain, kita kebagian juga pahala ibadahnya. Yes. Wah, gitu. Luar biasa, ya, jarang. Duniaku genggam, akhiratku dapat. Nah, itu. Ente punya ini juga nggak, slogan juga nggak? Tadi ane dia udah, ente belum. Slogan gua apa ya? Ditembak dia. Nggak ada slogan kayaknya gua. Kalau slogan gua itu bagaimana bisa bermanfaat buat orang lain. Iya. Ya lumayan lah ya. Aduh, bro, tapi gua penasaran dulu deh dari sisi teman-teman tuh terkait hukum akikah itu sendiri. Menurut teman-teman itu wajib, sunnah atau gimana? Ini buat edukasi juga nih sama ibu-ibu yang ada di rumah nih. Kira-kira menurut teman-teman tuh hukumnya gimana sih? Nah, kembali lagi ke masalah hukum itu sih sebenarnya kalau akikah ini ada beberapa ini, tapi kalau dasarnya itu adalah sunnah muakkad. Ya. Akikah ini ya. Ini juga baru tahu gue setelah yang dikuatkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Artinya dekat dengan wajib. Oke. Ya. Nah, terkait pandangan ulama macam-macam banyak. Cuma kalau kita ngelihatnya dari sisi itu. Nah, sehingga apabila ada keleluasaan rezeki atau kelebihan rezeki diharapkan kita atau umat muslim ya mengakikahkan. Karena kan akikah ini tergadaikan ya kalau bahasanya itu. Nyawanya tergadaikan. Ya mudah-mudahan ini memotong bala penyakit atau ya setelah diakikahkan ini anak ini lebih soleh, lebih bermanfaat, ya artinya lebih terjaga lah secara lahir batinnya. Mas Yogi gimana? Pendapatnya masih sama Kang Yadi? Sama, kurang lebih sama. Dan memang yang kita ambil ini mah dari sisi ibroh ya. Dari sisi ibroh kenapa adanya akikah itu menjadikan kita di setiap kita dianugerahi oleh Allah, gitu kan? Itu kan anugerah ya kalau kita punya anak. Itu hendaknya kita berbagi. Itu luar biasa loh. Artinya kita diajarkan dari mulai kita lahir pun kita disambutnya itu untuk berbagi. Itu kalau kita mengambil dari sisi ibroh. Berarti sebenarnya ada perbedaan pendapat ya, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkad. Ya. Cuman memang umumnya ulama sepakat sebagai sunnah muakkad. Tapi kalau gue sendiri sih bro, gue punya pendapat sendiri sih terkait masalah ini. Gue sepakat ya, tapi kayaknya gitu ya masih banyak di luar sana orang-orang yang melihat sebelah mata karena ini ibadahnya sunnah. Jadi karena sunnah tuh ngapain? Jadi dianggap enteng ya. Dilaksanain gitu kan, namanya sunnah. Bisa kita laksanakan, nggak bisa ya udah kita nggak usah laksanain gitu. Nah kalau gua sendiri mandangnya seperti ini. Jadi di Islam itu kan sebenarnya ada banyak sekali ibadah yang memang mengharuskan kita
ibadah itu secara fisik, harta dan hati gitu ya. Betul. Nah, gue ambil ini misalkan, ambil study case-nya misalkan seperti kita ibadah umroh. Ibadah umroh itu setiap muslim di sekarang yang di sini gitu ya, setiap muslim yang di hatinya tuh nggak pengen ibadah umroh, ketemu sama Baitullah ya, ketemu sama Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu kan, mengunjungi tempat-tempat yang pernah dikunjungi sama Rasulullah gitu kan. Ibadah umroh itu juga sebenarnya adalah ibadah yang melibatkan fisik. Betul kan? Betul. Ibadah harta Materi. karena itu nggak murah ya. Iya. Dan ibadah hati gitu kan. Dan hampir setiap muslim itu mengusahakan yang terbaik untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, kalau kita mengambil analoginya ke sana, sebenarnya hampir mirip sama ibadah akikah, betul nggak? Betul. Karena satu, ini ibadah harta. Karena kita harus mengeluarkan harta. Ini juga ibadah hati loh. Ini hati sebagai bentuk rasa syukur kita sebagai orang tua, ya kan, atas kelahiran buah hati kita. Dan kita disunahkan untuk melakukan akikah untuk berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ibadah harta, ibadah hati, ibadah fisik malah gue bilang juga. kenapa? Karena bagi-bagi itu capek loh, masak capek loh. Nah, supaya nggak capek, pakai lembaga akikah yang ada di Asfakim. Dan itu harusnya udah nggak ada alasan lagi ya bro, buat ayah bunda di rumah tuh yang pengen akikah tapi pasti punya alasan males repot gitu kan. Betul nggak? Karena kan gue juga akikah pakai lembaga juga loh. Gitu. Tiba-tiba makanannya datang, naik mobil, nggak capek lagi kan? Kita rumah bersih, rapi, bagi-bagi. betul. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa. Betul. Ya, cuma satu mungkin bro, masih alasannya masalah hati. Nah itu yang ini karena tidak diwakilkan kalau masalah hati bro. Oke, kalau harta gimana? Ya kalau harta ya itu harta kan bisa dicari. Bisa diusahakan. Bisa selagi hati kita mau ya. Mau. Asalkan kita mau. Nah yang masalah kan hati tidak diwakilin sama lembaga Aspakin, lembaga akikah. Iya. Kalau hatinya punya duit sekarung juga, kalau hatinya masih degel, ngapain akikah? Betul. Ya tetep kan. Itu sama kayak ke masjid ya bro ya. Betul nggak? Iya. Kayak ke masjid. Kalau sedekat apapun masjidnya, kalau hatinya jauh, tetap aja. Capek banget belum gitu. tentu ke masjid juga kan. Cuman capek fisik aja. Tapi sejauh apapun masjidnya, kalau hatinya dekat, nah itu pasti dikejar juga kan. Dikejar juga. Mantap, luar biasa. Tergantung luar biasa. Nah, bro. Ada konflik nggak sih of interest? Nah, kan dulu kan ini ya asosiasi kompetitor. Masa nggak ada konflik sih? Kalau sepengalaman gua itu saat ini ya banyak sih sebenarnya percikan-percikan terjadi konflik itu. Nah, fungsinya asosiasi ini kita kan ada kepala bidang legal sama ini ya, muamalah. Iya. Advokasi dan muamalah. Keren. Wah iya bro. Oke Tama. Nyampe ada legalnya punya banyak masalah. Iya. Minimal tindakan preventif lah bro. Ada ya. Jadi kayak percikan-percikan masalah itu suka ada timbul. Tapi biasanya kita di asosiasi ini sebagai penengah. Masalahnya apa biasanya? Contoh misalkan suka ngintip dapur orang tanpa permisi. Spying kayak gitu kan. Ya padahal kita mah open aja ya. Open aja. Iya, gitu tadi kan diceritain tadi pada main ke dapur ya. Betul. Iya. Bareng-bareng. Tapi kan ada kayak gitu yang nggak suka. Terus yang kedua juga kadang-kadang menjatuhkan lembaga lain. Contoh misalkan karena kita main online ya. Oh bu, kalau di si Amang nggak enak masakannya, enak mah di kita. Gitu. Black campaign. Black campaign. Jadi itu salah satu memang etika bisnis juga. Nah ini kadang-kadang kita juga sebagai asosiasi itu mewadahi, memfasilitasi untuk seperti itu. Karena kan kita tidak mau misalkan lembaga gua dijelekin sama CS dia, ya gua marah ke dia dong. Lu kalau kayak gitu jangan kayak gitu. Oh silahkan mau di lembaga Kang Yadi mangga, di lembaga Mas Yoga juga mangga. Silahkan ibu pilih, kan enak. Jadi banyak pilihan, bukan menjelekkan. Betul. Jadi memang kita edukasinya itu tidak hanya sebatas edukasi kepada konsumen, justru edukasi owner juga penting. Betul. Ya. Itu bro.
Betul, gue setuju sih bro, karena tadi akuisisi market dulu kan cuma 23%. Iya. Itu menurut gue kecil banget sih market satu asosiasi dengan market sebegitu besarnya cuma terakuisisi 23%. Kalau menurut gue sih PR-nya tuh adalah di edukasi market. Mungkin ada sebagian market yang memang belum familiar sama yang namanya lembaga Akika. Mungkin khususnya yang ada di daerah-daerah. Mungkin kalau di perkotaan ya oke lah, dia sudah teredukasi gitu kan ya. Karena aktif bermain media sosial. Karena kan lu tadi bilang semuanya pada marketingnya online kan. Nah, mungkin udah teredukasi. Tapi orang-orang yang ada di daerah nih yang masih culture-nya itu mungkin tradisional. Yang masih punya kambing sendiri di rumah, kan bisa aja mereka nggak teredukasi, padahal mereka bisa pakai lembaga Akika. Jadi menurut gua 23% itu sayang banget dan itu masih bisa dikejar. Dan ini peluang bisnis juga buat teman-teman ya yang mau masuk ke dunia Akika gitu, nggak perlu punya dapur ya, nggak perlu punya dapur, nggak perlu punya kandang. Tapi dengan catatan, jualan aja. Tapi dengan catatan bro, Hasuk harus izin dulu ke Aspakin. Maksud gua biar secara legal standingnya dia diakuin. Jadi kalau ada masalah tuh minimal ada bahan curhatnya lah, tempat curhat. Dan next time jadi jangan kita begini, jangan kita bikin lembaga Akika ya udah gue jualan kambing. Giliran ada masalah bingung dia konsultasi kemana. Nah, tapi kalau kita permisi dulu, saya pengen jadi anggota Aspakin nih gitu kan. Itu dia. Itu salah satu manfaat sebenarnya dari Aspakin itu. Buat anggota ya. Selain buat anggota juga itu tadi bang, ke market juga. Sekarang gini, kalau misalkan market tidak ada wadah asosiasi yang kemudian memiliki standarisasi yang ketat terhadap anggotanya, nah, otomatis kan market ini mau mengadunya akan kesulitan kalau tidak punya wadah. Kalau misalkan nanti ada masalah dengan lembaga Akika tertentu gitu yang di luar daripada Aspakin. Gitu. Bro, tapi kan lu bukan regulator kan sebenarnya kan, asosiasi aja kan. Memang betul bukan regulator, tapi kita bekerja sama dengan pemegang kebijakan. Oke, udah tembusannya nih. Udah ada orang Kalau kita jelasin nanti panjang banget bro. Bisa sampai tarawih ini. Karena pemegang kebijakan itu bang, sebenarnya kan butuh tangan-tangan. Ya kan, yang akan mengeksekusi kegiatan-kegiatan mereka. Begitu. Mantap. Berarti backingannya kuat juga nih. Sangat benar. Jadi kalau misalkan ada lembaga Akika di luar Aspakin, kemudian dia sembrono dalam membuat produk, bisa kita sentil ya teman. Bisa kita sentil. Karena kita ini adalah tangan kanan, perpanjangan tangan daripada pemerintah. Walaupun secara resmi bukan regulator. Bukan regulator. Tapi perizinan tetap ke pemerintah. Gitu. Tetap ke tapi pemerintah. Kita bisa menjadikan mengasih pandangan. Pada saat mengeluarkan kebijakan, pemerintah kan butuh pandangan dan masukan. Oke. Nah, salah satu lembaga kita itu diminta pandangannya. Kalau kita misalkan mau ngeluarin regulasi A, salah satu kita juga ngasih saran. Di audiensi. Karena kan ya pemerintah juga. Pemerintah nih berarti. Betul. Karena ya pemerintah juga pada saat ngeluarin kebijakan atau regulasi yang sifatnya berhubungan dengan bisnis kita, ya kan juga tidak tahu. Sehingga kita butuh pandangan dari kitanya. Oke, bro, ini sebagai bahan penutup ya, bro ya. Siap. Kita masuk segmen hidangan yang siap disajikan. Ini sebagai ini bisa supaya ilmu yang hari ini yang banyak banget ya, bisa disajikan sebagai makanan yang bergizi dan lezat buat teman-teman semua yang ada nonton di YouTube gitu ya, dan di platform-platform lainnya gitu ya. Kira-kira kalau ada orang yang pengen masuk ke bisnis Akika gini, kan welcome banget nih ternyata Aspakin. Nah, keilmuan apa atau apa aja sih yang paling harus disiapkan sebelum nanti gue minta klimaksnya nih ya, penutupnya nih, kira-kira rangkumannya semuanya kayak gimana? Coba kira-kira dari siapa nih yang bisa bantuin jawab pertanyaan penting banget nih hidangan penutup ini soalnya nih. Gimana? Jadi kepentingan apa ya yang kemampuan apa skill yang agar bisa masuk Aspakin. Betul, supaya bisa di bisnis Aspakin. Kalau saat ini ya, kalau saya melihat, memang kalau bisnis Akika ini sih sebenarnya siapapun juga bisa masuk, bro. Ya. Siapapun bisa masuk. Gue garis bawahi satu. Siapapun bisa masuk. Cuma ada
ada catatan juga untuk zaman saat ini. Ya jangan terlalu gaptek lah. Oke, jangan gaptek dong. Ya. Jadi minimal dia suka main TikTok, sosial media Wah, itu jalan. mah udah hampir semua. Udah makanan zaman sekarang. Semua bisa. Artinya gini bro, jadi kenapa gue bilang seperti itu? Ya kalau masuk Aspakin mah gampang. Misalkan bapak-bapak mau masuk Aspakin gampang. Tapi pada saat masuk Aspakin nanti dia akan pusing sendiri. Ternyata di Aspakin itu banyak yang muda-muda, pemain akikah, pengusaha akikah. Obrolannya udah beda. Obrolannya udah kelas industrialisasi, main digital. Akhirnya dia minder sendiri. Makanya yang gue bilang tadi, kalau mau Aspakin ya jangan kosong-kosong amat. Minimal dia mengerti sosial media, iya kan. Jangan Itu tradisional jangan banget tradisional lah. banget. Karena apa? Saya yakin nanti akan ketinggalan dan akan minder. Oke. Jadi kalaupun juga mau ngupgrade susah juga nanti. Iya. Tapi dibantu upgrade nggak sih sama Aspak? Oh iya, Sangat dibantu. Selama dia masih pingin ngumpul ngopi bareng, kita kasih sharing. Wah gokil. Bahkan Nyampe kita itu, dibantu Bang. upgrade itu kan gokil ya. Kita Kompetitor men dibantu upgrade, gile lu. Kita itu ada bidang khusus, namanya bidang pendidikan. Nah di bidang pendidikan itu kita tularkan juga ke masing-masing wilayah. Agar apa? Agar ada upgrade khusus untuk anggota-anggota Aspakin. Ada bidang pendidikan, Ada bro. bidang pendidikan. Ente bangun pesantren apa bangun yayasan apa bangun asosiasi? Pendidikan sosial. Luar biasa, pengusaha itu kan masih butuh untuk belajar, makanya kita adakan bidang pendidikan. Enggak ngambil untung ya tadi ya? Nggak Ngambil untung. Ada bidang pendidikan. Ada bidang pendidikan. Ada bidang legal. Ada bidang legalnya, ada bidang syariah, Syariahnya. ada bidang tata niaganya. Bidang digitalisasi juga Ada bidang digitalisasi. Kurang apa lagi? Kurang apa coba? Bidang muamalah ada. Nah pertanyaannya kayak tadi bro, Yes. diajak ngopinya bisa nggak nih? Nah itu dia. bisa. Jadi Nggak semua lo mau jajak ngopi ya nggak? Betul. Makanya kadang-kadang orang ya masuk asosiasi atau masuk Aspakin ini hanya pingin masuk aja. Tapi giliran diajak ngopi, aduh, ada perlu, ada ini, Masih ada itu, sibuk nih, gitu. masih sibuk. Wah banyak maunya nih. iya. Udah Pura-pura ngajak ngopi nih. udah takut duluan gitu. Oke. Nah, tapi ya itu kembali lagi kepada orangnya lah ya. Ke masing-masing personal. Lebih penting mana bro? Dapur atau peternakan? Atau manajemen? Manajemen. Manajemen dulu. Manajemen berarti ya. dulu, betul. Baru apa? Habis itu biasanya? Habis manajemen Gua kitchen sih. ke dapur. Dapur. Habis Oh, dapur sepakat baru kitchen kandang. ya. Berarti punya lu kan supply chain utamanya domba, tapi lu bilang domba tuh nggak utama-utama banget ya? Enggak. Buat di hilir ini ya untuk yang Iya. di catering Aspakin Betul, ini ya. betul. Ya kita bagi-bagi aja deh bro. Karena bahan baku itu Bang. Ini in this case ya. Iya. Bahan baku itu kita bisa dapatkan tuh dari model kemitraan. Gitu. Ini saya dapatkan dari senior saya. Oke. Yang saat ini jadi wakil wali kota Serang. Wakil wali kota Serang. Itu beliau itu membuat kemitraan-kemitraan dengan masyarakat. Karena kita kan masyarakat agraria kan. Banyak dong yang bertani itu di desa-desa. iya. Nah, itulah yang di masing-masing petani itu dia punya kandang domba dan itu kita jadikan mitra. Menarik. Begitu. Itu 2 kali namanya disebut di dalam podcast ini. Harus hadir berarti habis ini. Mudah-mudahan Bro Pak Agis. Wali Kota, Pak Wakil. Bro Agis datang ke podcast Bang Rian. Iya. Kita kopi bareng. Betul. Kalau nggak datang juga nih keterlaluan ini. Masa nggak ada liburnya ya Pak Wali Kota? Oke bro. Di poin terakhir lagi nih, kira-kira gua ada minta bumbu rahasianya dong. Nah, bumbu rahasia tuh semacam apa ya? Kayak semacam lu ngasih clue gitu ya, atau lu ngasih sedikit kata-kata atau informasi rahasia buat orang-orang yang pengen sukses di bisnis akikah. Oke, Kira-kira siap. gimana? Satu-satu ya. Oke, siap. Dari Bro Dari Ketua gua dulu. dulu, apa dari Bro Sekjen Bro dulu? Sekjen dulu lah. Bro Sekjen dulu, boleh. Jadi kawan-kawan, ini kalau misalkan kawan-kawan pengen bisnis di bisnis akikah, yang paling utama tuh lihat perkembangan dari sosial media. Saat ini sosial media yang sedang berkembang, yang saat ini banyak sekali calon-calon market yang bisa kita jadikan, kita garap sebagai market akikah itu Instagram dan Facebook. Tapi kita siapkan juga sosial media yang di kemudian hari. Gitu. 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang kira-kira Instagram atau Facebook masih relate nggak dengan kondisi akikah yang sekarang? Nah, sekarang kita lihat bahwasannya 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang calon market kita itu ada di TikTok.
Jadi intinya yang mau saya sampaikan adalah bumbu rahasianya pelajari sosial media apapun itu platformnya. Karena itu adalah calon market kalian semua. Nah lo kompetitor, Gitu. Anda kalau tidak nonton ini Rugi banget, rugi banget. Dibongkar men, Dibongkar semua. Kalau dari Bro Ketum gimana Bro Ketum? Ya, jadi kalau dari gua buat teman-teman yang mau masuk ke dunia akikah, di samping tadi udah disampaikan Pak Sekjen, kalau gua sih siapin mental aja. Mental. Ya, mental. Karena apa? Kompetitor semakin banyak, artinya kita harus punya siap mental. Karena tidak semudah memang bisnis ini yang dibayangkan. Ya tadi market memang clue-nya besar, tapi mental harus kita siapkan. Dalam arti sering-seringlah meningkatkan knowledge atau edukasi, banyak belajar lah. Ya jadi jangan hanya sebatas pingin tapi tidak belajar. Oke, belajar di podcast rendang. Podcast rendang. Gitu. Iya, tapi lu berdua nggak ada ngomongin modal ya? Kayaknya dari tadi tuh ngomonginnya anteng aja tuh Iya, sama itu yang tadi ya. Iya, karena modal itu menyusul sebenarnya. Modal itu menyusul. Ketika usaha kita sudah besar, Bang, itu para yang punya duit itu akan datang dengan sendirinya. Wah, emang ada yang mau invest? Ada dong, ada dong. Masa mau dibuka juga di sini? Waduh, Nanti lah. Nanti ada semuanya, segmen jangan tambahan, semuanya. ada segmen tambahan. Ini episode 1 udah panas banget, panas banget. udah ngebul. Masih episode 1. Santai ya. Nah, jadi kalimat penutupnya buat yang pengen gabung ke Aspakin gimana caranya nih? Oh, buat bro-bro yang pada mau gabung ke Aspakin, nanti tinggal buka aja di website kita aspakin.or.id. Nanti di sana ada pilihan terkait daftar kememberan dan nanti di situ bro-bro semua bisa masuk ke dalam Aspakin dan akan kita berikan berikan fasilitas-fasilitas Oke. yang ada di Aspakin. Media sosial apa media sosial? Kita Aspakin punya official. Aspakin official, kita punya Instagram yang aktif ya, Instagram juga ada webs ya aspakin.or.id ya. .or.id. Itu tinggal searching aja lah di sana. Karena yang tadi dibilang kita udah ownernya udah main digitalisasi masa konvensional. Betul. Kita udah paperless lah. Udah. Jadi nggak ada lagi ngisi form pakai kertas. Buka aja di sana. Udah otomatis engine yang berjalan. Jualan kambing, men. Udah digitalisasi. Bro. Ini gua jualan kambing udah 8 tahun, Bro. Ya. Tapi alhamdulillah sampai saiki gua belum pernah pegang tali kambing, Bro. Oke. Nggak pernah narik deh. Narik kambing. Iya. Males apa gimana nih maksudnya? Gak tau juga gua. Padahal hidupnya keuangannya dari kambing. tapi megang tali kambing aja Betul. enggak. Sama kayak pengusaha properti, Bro. Emang ada pengusaha properti Megang masih semen. nembok? Masih nembok? Megang pasir ngaduk Nggak gitu. ada, ngaduk nggak ada, nembok nggak ada. Ya, lu bisa bayangin deh seperti itu deh. Silahkan terjemahkan. Bener juga Anda. Iya dong. Kita kan pengusaha akikah, ya kan? Bukan bekerja pada perusahaan akikah, beda. Oke, ini gua rangkum ya bro ya hidangan lezat kita hari ini supaya bisa disajikan ke semua audiens yang tertarik masuk ke bisnis akikah. Jadi yang mau masuk ke bisnis akikah nih wajib banget nonton ini dulu ya lah ya. Jadi mau masuk bisnis akikah itu gampang, pasarnya masih luas, akuisisi marketnya baru 23%. Ini berdasarkan data asosiasi ya. Betul. Data asosiasi baru 23%. Masih 77% yang terbuka bisa diambil terbuka sama luar ya, teman-teman. terbuka luas ya, terbuka luas. Terus modalnya bisa dari 0 rupiah nih berdasarkan inspirasi dari pengalamannya Bro Ketum. Ya, nggak perlu punya kandang, nggak perlu punya dapur. Cuma tiba-tiba jualan bisa mulai dari reseller atau mulai dari brand sendiri kecil-kecilan di rumah gitu ya. Yang penting punya akun media sosial. Modalnya cuma itu doang tuh ya. Kalau handphone kita nggak sebut modal lah ya. Itu udah aset yang orang punya semua lah gitu. Oke, dan kalau mau dibimbing bisa masuk ke Aspakin dan atau nonton podcast rendang karena nanti gue ngajarin tentang advertising Nah, gitu, bro. cakep. Wes cakep di sana, Bro. Gitu. Gue jadi daftar deh, jadi Gratis, gak usah pakai daftar. Lu cukup subscribe. Nah, Oh, gue belum nyuruh subscribe, bro. Belum lah, masih amatiran ya. Hostnya nih harusnya tadi kan di awal ya. Jangan lupa follow dan subscribe. Yang penting tonton. Siap.
Gitu. Terima kasih. Oke, Bro thank you. Sekjen, Bro Rian, Bro Ketum, terima kasih banyak. Pak Yadi, Kang Yadi ya. Udah hadir di sini. Next kita akan coba hadirkan pelaku pemain akikah langsung lah selain Bro Sekjen sama Bro Ketum lah ya. Yang udah melanglang buana juga di dunia akikah untuk bisa ngebocorin juga nih secara mendetail kira-kira langkah-langkah secara konkretnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk masuk dunia catering akikah ya. Yes. Mungkin terima kasih. Mantap. Terima kasih Sukses semuanya. terus Sukses terus untuk semuanya. podcast rendang kawan-kawan. Thank you. Oke, terima kasih.